Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama, Pak Latin, Pak Bu Ana, Pak Hasanuddin, Pak Hasan, Pak Michael Cahya, dan semuanya, Bu Nonviani, yang saya kira karena 64 mewakili, kami sebut satu persatu, barangkali mewakili 5.300.000 nasabah, tidak sebanding dengan yang mewakili, tetapi perjuangan ini sesungguhnya luar biasa karena kami terus terang merasa sangat prihatin dengan musibah yang kami sebut dengan pandemi kan gitu, karena ini memang menjadi isu yang sangat krusial. Ya, ada suara masuk? Ya, jadi terima kasih semuanya atas nama korban Jiwasraya. Tentu kami lembaga negara nanti akan mempresentasikan posisi kami, bagaimana perjuangan kami, dan tentu mendampingi Bapak Ibu sekalian dengan kementerian dan lembaga-lembaga lain supaya persoalan ini cepat terselesaikan, karena ini menjadi isu yang sangat menurut saya juga lebih ganas daripada COVID kan gitu, karena ini diciptakan oleh sebuah perusahaan yang saya kira kita paham namanya BUMN, yang kita tahu bahwa sesungguhnya saham terbesarnya adalah pemerintah. Jadi kalau kemudian tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, sesungguhnya ini ada persoalan yang menurut saya adalah kejahatan korporasi kan gitu. Kesimpulan kita seperti itu, karena persoalan ini kan sebenarnya sudah puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun berdirinya Jiwasraya, sehingga kami merasa bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik lah, tidak harus dengan skenario-skenario yang menurut kami sangat memberatkan dan sangat merugikan konsumen. Ini yang konsen kita. Barangkali materinya Pak Latin bisa disampaikan. Izin Pak Latin, materinya bisa di-slide-kan biar kami bisa posisi kami. Nah ini, kami sudah 1 bulan lebih menangani kasus ini dan kami sudah gelar perkara 2 kali, gelar perkara dengan pihak korban dan kemarin gelar perkara dengan Jiwasraya. Akan kami sampaikan beberapa temuan, beberapa hal menarik yang dapat kami sampaikan. Lanjut Pak. Barangkali dibantu. Nah ini, posisi kami tentu kita akan memastikan bagaimana akses pemulihan hak konsumen, terutama Jiwasraya ini harus jelas-jelas akses kami harus bisa menembus bahkan Menteri BUMN, bahkan siapapun yang berkepentingan, termasuk Dirut, termasuk Direktur Operasional, kemarin sudah datang ke kantor kami dan intinya mereka katanya mau mengkaji ulang, tapi saya belum dapat rekap tertulisnya, sehingga harapan kita ada sesuatu yang mungkin minggu depan kita akan minta lagi datang untuk klarifikasi akhir terkait dengan pernyataan akan meninjau ulang kan gitu. Itu yang stressing kita. Yang kedua, kita harus memastikan akses dan informasi yang tepat terhadap informasi-informasi yang terkait dengan Jiwasraya. Jadi jangan sampai hanya satu arah atau satu kepentingan dari pengusaha, kepentingan dari pemerintah, tetapi kepentingan konsumen harus menjadi nomor satu. Itu yang menjadi catatan kita. Yang ketiga, memastikan pemerintah atau masyarakat dan pelaku usaha proaktif sama-sama. Jadi ada pemerintah dalam hal ini BUMN, masyarakat adalah ini Jiwasraya, korban Jiwasraya, pelaku usaha adalah komisaris, ya direktur utama, manajemen Jiwasraya harus proaktif melakukan pertemuan-pertemuan sehingga kami bisa memantau pergerakannya sampai di mana kan gitu. Kemudian yang terakhir kami sudah rekomendasi ke Presiden, kemana-mana, ke Menko, ke siapapun yang terkait dengan pengambil keputusan negeri ini, kami sudah rekomendasikan bahwa ini perlu ditangani cepat, kalau enggak nanti bahaya dari sisi pemerintahan, dari sisi dunia dan sebagainya. Kemudian saya kira itu, dan kami akan mendorong ke LPKSM untuk diselesaikan di daerah-daerah agar mempunyai nilai yang luar biasa di daerah-daerah, karena kasihan kalau Jiwasraya ini kan dari ujung Aceh sampai ujung Papua, sehingga kami sudah libatkan koordinasi dengan LPKSM, dengan BPSK untuk bisa membantu dari masing-masing kabupaten kota, sehingga mereka juga bergerak kan gitu. Menerima pengaduan, saya kira ini tugas kami yang memang di mana-mana harus kita terima apapun kondisinya, karena ini konsumen, jadi harus kita sudah jelas bahwa ini korban kan gitu, tidak ada hal yang lain yang perlu kita diskusikan. Lanjut.
Ini kita ada pasal 34. Nah, selama ini kita sudah memberikan rekomendasi terkait dengan asuransi, juga kami kemarin memberikan rekomendasi kepada Presiden, barangkali bisa di-download di web kami, bagaimana bunyi rekomendasi kita terkait dengan Jiwasraya dan asuransi pada umumnya, tetapi konsentrasi kita adalah Jiwasraya, klausa baku terutama menjadi konsen kita, karena apakah kemudian ada perubahan klausa baku tentang asuransi ini, karena janji-janjinya dulu atau klausa bakunya selama ini kan tidak ada persoalan restrukturisasi atau apapun bentuknya, rescheduling atau apapun, tapi tidak ada hal yang dimunculkan di klausa baku, sehingga kami teliti di klausa bakunya, maka sebenarnya hak konsumen masih tetap, tidak ada perubahan kan gitu sebenarnya. Lanjut, ini rekomendasi kita cukup banyak ke Presiden. Nah, ini kami konsentrasi kepada asuransi ini, memang pengaduan kami sudah cukup banyak, mungkin sampai hari ini sudah hampir ratusan, jadi sehingga kita menjadi ini persoalan nasional, persoalan yang perlu kita selesaikan bersama antara pemerintah, Menteri BUMN, dan tentu kepada manajemen asuransi, karena tiga pihak ini harus menyelesaikan itu loh. Ada nasabah atau masyarakat atau korban, pemerintah. Pak Menteri juga katanya merespon, ya kita coba tunggu suratnya Pak Menteri BUMN terutama, bukan menteri-menteri yang lain, karena kalau menteri yang lain tidak terkait kan gitu. Tapi ada menteri-menteri atau Menko yang mencoba membantu kita, atau di KSP misalnya juga kita sudah surati semua, sehingga ketika pihak korban ini bergerak kemanapun, kami sudah memberikan surat kan gitu. Artinya secara aktif, proaktif, pihak ketiga, kalau ketiga pihak ini ketemu dan menjadikan solusi, sebenarnya juga selesai masalah Jiwasraya ini, karena tidak berlarut-larut, sehingga yang lain-lain asuransi juga akan berdampak. Dan ini perekonomian nasional, karena 5.300.000 bukan angka yang sedikit, dengan anak, dengan istri, dengan misalnya kalau meninggal ya ahli waris, sesungguhnya masalahnya menjadi mungkin 10 juta lebih kalau kita kalikan. Itu kan juga masalah yang sangat pelik dan krusial kan itu. Lanjut. Tren kita, ya ini asuransi, ini data kemarin tapi belum kita perbarui, yang jelas sekarang sudah ratusan, dan ini menjadi konsen kita. Tren asuransi luar biasa, ini konsen kita. Jadi masalah asuransi menjadi konsen kita, tiap hari kita pelototi perkembangannya dan bagaimana terus kita pantau supaya ada progres lah. Misalnya kemarin ketemu dengan Pak Muldoko misalnya, juga kita akan menjadikan rekomendasi kita, sudah dilaporkan ke kami bagaimana perkembangannya, hampir sama, mereka ingin membantu semua karena surat kami sudah sampai di mana-mana dan itu harus dijawab oleh kementerian atau oleh lembaga negara kan gitu. Kalau nggak dijawab, saya laporkan ombudsman kan gitu misalnya, karena mereka tidak merespon dari rekomendasi atau dari surat kita. Itu yang harapan kita. Lanjut, ini sekedar narasi aja. Jadi ini kemarin semua dari nasabah intinya apa? Menolak opsi restrukturisasi asuransi Jiwasraya. Jadi dari karena persoalan rekstru ini menjadi krusial, maka kami langsung statement bahwa statement kami keras, pertama akan menolak, tetapi yang kedua kita akan minta ditinjau ulang bagaimana konsep restrukturisasi ini, apakah mungkin bisa ditinjau ulang supaya tidak dijalankan kan gitu, atau ada opsi lain yang memang menarik kan gitu. Dan kalau opsi ini dipaksakan tentu akan banyak mencederai dari korban atau dari kami juga. Sebenarnya dari sisi ini kita sudah meninjau ulang dan ingin meminta kepada manajemen kemarin hadir di kita dan katanya mau ditinjau ulang. Itu kan juga saya belum tahu bagaimana perkembangan berikutnya. Mungkin kita surati lagi supaya opsi tinjau ulang itu apa konsepnya kan kita. Apakah dikembalikan sesuai yang awal, sesuai dengan klausa baku, ataukah masih menjalankan restrukturisasi yang cukup berat itu kan gitu, atau ada opsi lain. Itu yang sedang menjadi perdebatan kita dan inilah nasib Jiwasraya kan. Lanjut. Ya ini penyebaran kita berharap hari ini mungkin sudah menyebar sampai seluruh Indonesia sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah masalah nasional dan internasional, sehingga harapan kita masalah Jiwasraya ini, karena ini menyangkut nasib luar biasa, ada konsumen kita yang golongannya menengah, konsumen bawah, karyawan, pensiunan, yang saya kira kita paham lah, apalagi pekerja dari Jiwasraya yang agen-agen juga merasa tidak bisa jalan dan seterusnya. Ini korbannya bukan hanya kelas atas, tapi kelas bawah yang memang ada yang meninggal. Saya lihat dari beberapa data kita coba cek beberapa medsos juga ada yang meninggal karena
persoalan lamanya, persoalan penyelesaiannya dan seterusnya yang ada yang bunuh diri, bahkan itu mohon maaf mungkin saya dapat investigasi dari beberapa data yang kami belum wawancara khusus, tapi dari data-data yang tim kita turun di lapangan untuk melihat bagaimana korban Jiwasraya kan gitu. Lanjut. Nah, kita bekerja berdasarkan undang-undang, bukan kemudian kita bekerja ngawur kan gitu. Artinya seluruh peraturan, 7 peraturan kita pakai, terutama yang nomor 1 ya Undang-Undang nomor 8 terkait dengan perlindungan konsumen. Saya kira ini jelas merugikan. Undang-undang perasuransian, Undang-undang OJK, Undang-undang tentang perubahan peraturan itu, kemudian asuransi, POJK, asuransi lagi, banyak peraturan-peraturan terkait dengan itu. Terkait dengan otoritas jasa keuangan juga OJK kita nanti akan hadirkan bagaimana untuk melindungi kepastian bagaimana pembayarannya ini harus ada yang menjamin, kalau nggak ada sampai kapan kita akan direstrukturisasi dan sebagainya. Itu harapan kita seperti itu. Lanjut, ini barangkali bisa dibaca nanti. Nah, undang-undang ini kita sudah masukkan juga di Stranas, bagaimana jasa asuransi itu masuk dalam kategori non-bank dan merupakan wilayah yang menjadi konsentrasi pemerintah. Jangan sampai Menteri BUMN kemudian tidak merasa ini bagian dari itu, tapi ini karena sahamnya adalah saham pemerintah, maka harus menjadi konsentrasi utama. Jangan sampai konsentrasi ini kemudian yang lain-lain karena ada Asabri dan sebagainya. Ini Asabri tidak masuk miliknya pemerintah, tapi biasanya isu itu menjadi isu. Makanya Jiwasraya yang satu-satunya BUMN ini menjadi Stranas PK kita, sehingga masalah asuransi ini menjadi semua harus membahas ini dan semua harus menyelesaikan ini. Itu harapan kita. Lanjut, bisa slide berikutnya. Kalau kita analisa memang ada beberapa hal yang memang, nah ini jadi kami sudah rekomendasi. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Ini penting karena kalau nggak ada kepastian hukum, misalnya restrukturisasi A, B, C itu nggak ada kepastiannya juga percuma kan gitu. Kemudian memastikan otoritas keuangan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyelenggaraan asuransi ini harus jangan sampai menjadi tidak jelas kan gitu. Yang ketiga yang memastikan aparat penegak hukum semuanya harus terlibat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK bila perlu harus turun, karena ini sudah turun semua sih sebenarnya, tetapi kan harus diakselerasikan, kecepatannya harus dilakukan sehingga hak-hak konsumen ini harus terpulihkan kan gitu. Yang paling penting kan terpulihkan, karena sebenarnya uang itu kan sudah masuk dan sudah dipakai oleh Jiwasraya lah untuk kepentingan apapun, kita nggak tahu. Yang jelas hak konsumen harus kembali, apapun namanya harus kembali. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan gitu. Dan tidak boleh dikurangi sebenarnya apapun, dicicil apalagi. Tetapi nanti sesungguhnya hasil pertemuan, saya minta ada pertemuan pemerintah, kemudian pertemuan Jiwasraya dan korban Jiwasraya harus bertemu menjadi kesepakatan dan tidak restrukturisasi kan gitu. Apa namanya nanti mungkin harus disepakati, sehingga restrukturisasi saya kira kita berat sekali kalau menerima itu, tetapi harapan kita ada tinjau ulang lah apa bentuknya nanti yang lebih enak, mungkin pembayarannya 5 tahun tapi tidak dicicil kayak apa nggak apa-apa, tapi ya jelas kepastian hukumnya harus jelas kan itu. Kalau 15 tahun kalau kita hitung dari saya sebagai korban misalnya ya akan protes kan gitu misalnya, karena 15 tahun itu belum persoalan deviasi, belum persoalan yang lain-lain, penyusutan dan seterusnya, saya kira berat. Tapi kalau itu nanti menjadi kesepakatan bersama, disaksikan bersama dan dipublish di TV bila perlu kan gitu, itu harapan kita sehingga masyarakat tahu, oh penyelesaiannya Jiwasraya, pemerintah sudah hadir, kemudian Jiwasraya hadir, ada penjamin pembayaran, ada masyarakat, dan disaksikan, tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus transparan, harus jujur, dan itu disaksikan oleh, bila perlu di live-kan seluruh TV biar menjadi saksi kita bersama kan gitu. Itu harapan kita nanti beberapa opsi yang kita lakukan. Lanjut. Nah, apa nih? Ya, kita sudah merekomendasikan terhadap Jiwasraya melakukan pengawasan perusahaan asuransi, melakukan terus segera membuat peraturan turunan persyaratan agen asuransi agar kredibel kan gitu, meningkatkan pengawasan. Kalau usaha baku, jangan sampai kalau usaha baku ini dijadikan alat untuk restrukturisasi kan gitu. Kemudian memberikan tindakan sanksi yang tegas terhadap perusahaan asuransi yang melanggar. Jadi sebenarnya ini melanggar kalau usaha baku sekali kan gitu, membuat pedoman bagi perusahaan asuransi. Ini yang rekomendasi kita ke Pak Presiden. Lanjut. Nah, saya kira itu perlu kami laporkan bahwa ketika pertemuan dengan Jiwasraya kemarin kami tidak hadir, tapi diwakili oleh tim kami. Ya tentu saya
memang sengaja tidak hadir supaya nggak ini mengambil keputusan kan gitu, sehingga menurut catatan dari tim kami pertemuan dengan Jiwasraya kemarin mereka menyampaikan restrukturisasi, ya kita terima ininya restrukturisasinya, tetapi kan belum kita bersikap kan itu intinya. Artinya sikap BPKN dan lembaga negara yang lain terkait dengan restrukturisasi ini bagaimana kan gitu, itu tentu sudah jelas kita di media di mana-mana kita menyampaikan perlu ditinjau ulang lah, jangan sampai modelnya seperti ini, itu harapan kita. Barangkali itu Pak Latin, sekedar narasi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sedikit sepatah dua kata dari BPKN barangkali bisa memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan pencerahan bagaimana kita supaya para korban ini ada sedikit cercah harapan lah. Kami akan terus lakukan sampai masalah ini selesai sehingga minimal bertahap lah, yang terselesaikan kapan dan sebagainya harus jelas dan kita menyaksikan kan gitu, jangan sampai kemudian nanti tiba-tiba mengambil keputusan sendiri, pemerintah melalui DPR mengambil keputusan sendiri, itu yang menurut kami tidak fair lah. Kalau harus dilibatkan semua, nasabah harus dilibatkan, konsumen harus dilibatkan dalam mengambil keputusan, tidak boleh sepihak atau berdasarkan Jiwasraya kemudian mengirim surat dan sebagainya. Nah, artinya itu harus ada kesepakatan dulu baru kita bergerak kan gitu. Kalau nggak ada kesepakatan ya kita akan terus desak supaya ada kesepakatan. Artinya kesepakatan ini penting menyangkut kepastian pembayaran, kapan dibayar dan sebagainya. Itu yang saya kira menjadi penting karena memang nasib dari korban Jiwasraya ini banyak yang tidak mampu, hampir 80% catatan kita, hasil riset kita tidak mampu kan gitu. Artinya bukan orang-orang konglomerat yang memang ada dana pensiun, ada dana yang sudah ditabung, ada saving dan sebagainya, itu yang harapan kita seperti itu. Terima kasih Pak Latin, barangkali itu catatan kita. Ya. Matur nuwun. Sama-sama Pak, sami-sami Pak Profesor Mufti. Mohon izin Pak, mungkin membuka peluang untuk tanya jawab Pak dari Prof. Kami persilakan nanti, siap. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi sambutan dari beliau Profesor Mufti Mubarok selaku Wakil Ketua dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk unmute mic-nya, sampaikan secara langsung ke beliau. Saya daftar, Mas Sanudin. Silakan Pak Sanudin, masuk Pak. Ya, saya langsung Pak Mukti ya Pak ya. Silakan Pak. Selamat siang, Pak Pak Profesor Mukti. Ya Pak. Saya mau tanya Pak, nasib kita pensiunan ini kan sudah banyak yang di kursi roda juga Pak, tidak berdaya. Banyak yang sakit-sakitan. Jadi harapan kami kayak PPKN ini sangat besar sekali Pak. Apakah ujung-ujungnya nih berujung di pengadilan Pak, ranah hukum? Karena kalau Jiwasraya bertahan restrukturisasi, kita menuntut membatalkan, ini pasti harus ada wasitnya Pak. Kedua, apakah pemilik Jiwasraya atasannya pemegang saham ikut juga bertanggung jawab dan minta ketegasannya, misalnya ada hubungan dengan Bapak Erick Thohir untuk bisa mengatasi Jiwasraya jangan semaunya dengan kita ini Pak. Dalam kondisi ada yang sakit-sakitan, ada yang setengah sakit, ada yang lumpuh di tempat tidur aja, apalagi COVID begini Pak, sangat membutuhkan dana Pak. Kasihan Pak. Jadi tolong mudah-mudahan Bapak Mukti dengan teman-teman bisa memperjuangkan kami Pak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak. Amin. Itu aja Pak. Menyusul Budi Minto. Silakan Pak. Boleh? Oh, silakan Pak. Selamat siang Pak Mubarok. Siap Agus. Ya, tadi disampaikan Pak Mubarok bahwasanya pengurus ini akselerasinya harus kita tonjolkan. Nah, seiring dengan keputusan dari Jiwasraya bahwa dia mempunyai waktu deadline yang cukup singkat. Nah, bagaimana Pak akselerasi ini bisa kita dapatkan sementara waktu cukup singkat, kemudian nasabah juga sudah dikasih batasan-batasan dengan selebaran form-form yang harus ditandatangani Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih. Silakan yang satu lagi.
Saya boleh? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya minta maaf, mungkin saya tidak mengikuti dari awal, kalau saya tidak expect hari Minggu, rupanya saya pikir hari Senin. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih dengan Bapak Mubarak, tadi saya lihat sebentar, cuman saya ingin menggarisbawahi barangkali prinsip-prinsip gitu ya. Ini bisa di-capture oleh Bapak Mubarak, terima kasih yang akan mem-voice out gitu. Satu, kami terutama peserta dari anuitas gitu yang program pensiun, kita mengikuti program ini atas dasar kewajiban undang-undang, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan pilihan gitu ya. Jadi ini kan harus digarisbawahi. Artinya apa? Karena ini kewajiban undang-undang. Kalau terjadi sesuatu, pemegang amanat undang-undang harus bertanggung jawab, ya kan? Satu. Kedua, ketiga, kita ingin ada fairness atau fair treatment, ya. Di dalam beberapa kasus ada bank-bank yang mungkin pernah dilakukan bailout dan seterusnya. Juga ada statement dari Pak Menko Polhukam Mahfud MD belum lama ini, ketika terjadi problem di Asabri, ya, menyatakan bahwa itu ada di YouTube-nya, prajurit hak-haknya apapun tidak akan berkurang, negara akan ambil alih. Nah ini kawan-kawan pada marah nih. Lah kok apa bedanya ABRI dengan para masyarakat sipil ini, di mana kita melakukan berdasarkan kewajiban undang-undang. Ketiga, kemudian yang kita terima surat dari Jiwasraya, walaupun kita tanya secara verbal, penjelasan nggak jelas nih, bahwa apa yang ada di premi uang pertanggungan sebelumnya dipindahkan kepada IFG, itu berkurang jumlahnya, karena dikurangin dengan jumlah yang sudah dibayarkan bulanan. Artinya apa? Misalnya bahwa itu sama saja kita memberikan uang misalnya 60 juta, terus dicicil 1 bulan 5 juta tanpa kita dapat manfaat apapun. Ini kan rumus matematika yang sangat luar biasa di dalam kegalauan teman-teman. Dan keempat, manfaat yang diterima, saya nggak tahu apakah ini sama dengan semua atau tidak. Sayang di beberapa teman yang mendapatkan adalah berkurang di atas 33%. Nah, komponen ini semua kewajiban atas undang-undang. Kedua, fairness of treatment, gitu ya. Ketiga, berkurangnya matematika yang amburadul. Ketika manfaat yang berkurang, ini kan menyatakan sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali, gitu. Nah, tentu kita mengerti ada kekuatan finansial yang memang problem dialami oleh negara, gitu ya kan. Tetapi kalaupun di adjust itu ada yang sedikit lah, tipis-tipis, bukan yang sangat signifikan, karena ini kan nggak fair treatment ini, gitu loh. Kemudian uang-uang hasil korupsi itu kalau bisa disita, apakah juga tidak dimanfaatkan juga untuk menambal seperti ini? Juga negara sekarang pemerintah bukan minta maaf lagi, minta wakaf misalnya. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang kayak seperti yang menyebabkan tidak ada treatment fairness, sementara uang diambur-amburkan di pihak lain. Infrastruktur yang mungkin bisa ditunda sedikit, sementara kan gini. Kalau ada sesuatu legal battle, terjadi sesuatu, adalah kewajiban hutang piutang itu harus dipenuhi dulu oleh negara. Bukan melakukan hal yang fancy yang lainnya. Di akhirat pun kan begitu juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika orang meninggal, apa sih kewajiban para yang meninggal ini? Tolong dikasih tahu keluarganya, akan kita penuhin dulu gitu. Jadi ini jauh dari prinsip-prinsip yang kita sebutkan 4 hal itu seperti itu. Tolong ini di-capture oleh Pak Mubarak, karena tadinya kita pikir ini ada suaranya, kalau enggak ya kita kirim surat ke presiden saja gitu, ke DPR, ke ombudsman dan seterusnya. Tapi sekarang ada teman yang mensuarakan itu, yaitu tolong di-capture. Terima kasih. Baik, Pak Agus Wicaksono, mungkin Prof bisa langsung menanggapi atas izin. Iya. Terima kasih dulu. Pak Agus Wicaksono, Pak Hasanuddin. Izin Pak Agus tinggal di mana ini? Saya di Jakarta Timur, Pak Mubarak. Jakarta Timur. Kalau Pak Hasanuddin? Pak Hasanuddin? Saya di Bontang, Pak. Oh, jauh sekali Pak ya.
Terima kasih. Barangkali kami ingin menjawab dari Pak Hasanuddin dan dari Pak Agus Wijaksono yang saya kira ceritanya dan pengalaman beliaunya dari tentara tadi sudah cukup mewakili. Barangkali pertama soal deadline, barangkali kita ya surat cinta itu jangan dibalas kan gitu Pak, karena kalau membalas kita akan kena opsi yang lain kan gitu. Nah, memang kami akan mengupayakan supaya ada opsi lain lah, tidak opsi rektorisasi, tapi ini juga jebakan Batman. Kami juga belum surat resmi dari sana untuk rektorisasi bentuk lain itu apa kan gitu. Tentu hak konsumen tetap kita pertahankan supaya rektorisasi ini ya tidak menjadi kata terakhir kan gitu untuk menjebak konsumen kan gitu, dalam bahasa yang lebih kasar yang menjebak kan gitu, karena tidak sesuai dengan klausul baku yang ada. Nah, wasitnya nanti kami berharap OJK itu bersama kami menjadi lembaga penjamin pembayaran. Jadi di sana bukan membentuk IFB, itu yang saya kira kemarin juga bentuk apa namanya putra, bentuk apa namanya laki dan sebagainya, itu bukan menyelesaikan persoalan menurut catatan kita, tapi harus ada kepastian, harus ada jaminan lembaga penjamin pembayaran seperti lembaga penjamin perbankan, harus seperti itu, sehingga kepastian dana yang ada liquid di sana itu yang kita pastikan. Dan wasitnya adalah nanti ada BUMN, ada Jiwasraya dan ada dari nasabah, plus kami di tengah-tengah Pak, kita wasit agar kesana kemari kita bisa melakukan ini monitoring, melakukan evaluasi, jangan sampai hal-hal seperti yang melanggar dari kepentingan undang-undang. Banyak sekali kalau undang-undang tadi saya kira juga dilanggar Pak Agus, kita sepakat bahwa banyak undang-undang yang kita sebut tadi hampir semua dilanggar kan gitu, dan menurut kita ya ini pelanggaran dari kacamata undang-undang. Tetapi lagi-lagi Pak Agus yang saya kira kita hormati, surat cinta itu ya sesungguhnya kita sampaikan aja Pak, untuk nggak usah dijawab dulu karena ini belum selesai. Jadi yang namanya klaim 5.300.000 itu sesungguhnya banyak sekali, bukan diwakili dengan 10, 20 atau 700 atau 100 dari yang sudah menyampaikan surat itu, tetapi harapan kita ada open lah, semua nasabah harus terlibat, nggak mungkin hanya kemudian 1-2. Makanya kami bikin program Pak, dengan nanti perwakilan dari kabupaten, dari cerita-cerita ini menarik Pak, biar orang tahu, oh cerita dari Pak Hasanuddin, cerita dari Pak Agus, cerita nanti siapa, banyak sekali jutaan orang akan bercerita tentang nasib dari nasabah kan gitu Pak, bagaimana susahnya dulu waktu ngangsur, waktu ini. Nah sekarang sudah waktunya menikmati, ibarat waktunya hari raya kita nggak bisa makan apa-apa kan gitu Pak. Kita puasanya sudah bertahun-tahun, mungkin 15 tahun, 20 tahun. Sementara waktunya kita menikmati justru dibawa lari kan gitu Pak, itu yang terjadi. Sehingga kita terus memantau pergerakannya, hari demi hari kita punya tim khusus Jiwasraya, jadi kita pantau terus sampai di mana perkembangannya. Yang penting harus ada pertemuan 3 institusi, BUMN, Jiwasraya, dan nasabah. Itu kesepakatan di tengah apa itu yang paling penting Pak. Kalau hanya sekedar rektorisasi, itu menurut saya belum menjawab persoalan-persoalan yang substansi kan gitu Pak. Karena ya kalau dibayarnya pasti, kalau enggak kan sudah dipotong, dibayarnya enggak pasti, dan sebagainya. Dana liquidnya berapa harus jelas kan gitu Pak, untuk bisa membayar seluruh nasabah. Kalau enggak, ya tentu mungkin bertahap boleh lah Pak. Misalnya yang memang tipe A, tipe B, tipe C yang sangat membutuhkan dan mungkin dibikinkan seperti itu, tapi jelas harus diselesaikan semua Pak, nggak boleh kemudian dicicil-cicil dan seterusnya, itu menurut undang-undang kan gitu Pak. Kita juga berangkat undang-undang, jadi kalau kenapa saya ngomongnya keras ya, karena saya bicara undang-undang bukan bicara pribadi. Kalau pribadi ya tentu kita kasihan kepada nasabah bahwa kemudian pemerintah mengolor, kemudian Jiwasraya bikin konsep-konsep rektorisasi, ya itu terserah dia. Tapi bagi konsumen kita harus terpenuhi. Bagaimana terpenuhinya itu yang nanti akan kita pertemukan bersama kan gitu Pak. Makanya kami berharap seluruh daerah bersuara, mulai dari kabupaten, dari kota, dari ujung ke ujung, bikin video-video bila perlu Pak, bikin kalau ada cucunya, anaknya bisa bikin Instagram ya, tolong dimasukkan di Instagram, sehingga kita juga sudah bikin aplikasi Pak untuk menyerap seluruh aspirasi dari ujung ke ujung, biar kita punya bahasa yang sama terhadap kata sepakat bahwa nasabah punya hak yang harus diselesaikan kan gitu, intinya. Kalau ceritanya ada yang meninggal sampai ada yang sudah kita nangisnya sudah berkali-kali mungkin Pak kalau lihat ceritanya itu. Baru
sampling beberapa nasabah aja kita sudah nggak berani ngomong sebenarnya. Itu barangkali Pak. Pak, saya sampaikan Soal jadi peradilan Pak, harapan menurut kita usulnya sebentar. Pak Prof. Mubarok ini bahwa kita tidak menjawab surat itu ya? Kalau harapan saya untuk apa dijawab itu surat jebakan kan gitu Pak. Iya, Ya, iya. abaikan Nah, dulu beberapa untuk teman kan pertemuan. sudah menjawab karena ketakutan di stop Februari ini. Nggak, di stop pun nggak ada hak untuk menyetop kan itu hak konsumen Pak. Sebentar Pak, sebentar Cuman Pak. sudah terstop kan Sudah sekarang, Pak, sudah dihentikan stop Pak. kan? Ya. Sudah di stop ya. Nggak apa-apa, Sudah, nanti Pak. kan ada Ya. ini kan panik mereka Pak. Baik. Boleh Terima sambung kasih. nggak Pak? Mumpung saya lagi on. Oh siap, Silakan. mari. Ya, jadi sebenarnya yang paling berat itu tekanan psikologinya Pak ya. Silakan. Jadi surat itu dipaksa dikasih waktu sekian hari. Saya bicara dengan teman tadi malam, dikasih waktu 2 hari segera dikejar-kejar terus syukur tanda tangan kembalikan. Kemudian juga ada testimoni dari Tasikmalaya dari mana itu kelihatan sekali itu mereka menekan secara psikologi. Jadi kerugian itu bukan hanya dari finansial tapi juga dari psikologi Pak. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sehingga bapak-bapak di BPKN bisa menekan ini Pak lebih cepat lagi gitu Pak. Karena terus terang aja seperti saya sendiri itu baru pensiun 2 tahun yang lalu. Itu karena taat aturan pemerintah, undang-undang, itu uang dari DPRK itu langsung dipindahkan ke Jiwasraya. Dengan harapan jaminan kami itu lanjut gitu. Tapi mulai bulan ini malah di stop. Gitu. Kan ini sekali gitu. Tekanan psikologinya itu Pak yang mungkin susah dikuantifikasi tapi itu sangat besar bagi kami Pak. Makasih Pak. Siap Pak Ivan. Oh, Pak Ivan tampaknya di rumah sakit ini. Semoga beliau cepat sembuh ya. Tadi tak lihat masih berbaring di Iya Pak. pembahan ini. Saya bukan mau mendramatisir untuk menunjukkan aja Betul. bahwa banyak yang seperti saya Pak. Itu aja Pak. Mohon maaf kalau terganggu dengan gambar saya. Oh enggak, malah saya senang Pak. Itu berarti. Mohon Ya. direkam Pak Latin ya. Ini kan menarik dokumen kita kan gitu. Iya Prof, ini kita udah rekod Pak. Oh siap. Pak, saya mau tambahin juga itu kalau Silakan. surat tidak dijawab, katanya otomatis dibayarnya 15 tahun, Pak. Pak Micahel Jaja ya. Itu artinya dianggap setuju ya Pak mungkin ya. Mungkin Prof bisa menjawab Prof. Membantu. Ya, memang restrukturisasi ini saya bilang jebakan Batman kan gitu. Artinya tidak ditandatangani juga dianggap setuju, ditandatangani apalagi setuju kan gitu. Tetapi kami masih mencoba untuk bisa mempertemukan semuanya Pak. Ini kan juga tergantung kebijakan dari Jiwasraya Pak. Surat-surat itu kan dari Jiwasraya kan gitu. Artinya kalau Jiwasraya kemudian memang kalau keadaannya seperti ini memang dia akan menjalankan restrukturisasi kan gitu Pak. Artinya ya udah akan dibikin opsi A, B, C, D itu. Dan kalau nggak setuju atau tidak menandatangani ya dianggap opsi yang 15 tahun itu kan gitu. Itu memang opsi mereka. Tapi kan ini menyalahi aturan Pak. Aturannya adalah Jiwasraya harus membayar penuh tanpa apapun, tanpa harus itu. Masalah dia kena gagal bayar macam-macam itu urusannya Jiwasraya. Kita kan nggak tahu Pak kan gitu. Itu persoalan konsumen kan gitu. Makanya kami akan mencoba mendata beberapa yang bisa kita data. Artinya pihak ini nasabah ini yang memang bisa kita ada datanya ya tentu akan kita bantu kan gitu Pak. Karena 5.300.000 itu bukan angka yang kecil Pak. Kita bisa membantu 100.000, 200.000 sampai 500.000 itu udah luar biasa kan. Mungkin ada yang di ujung-ujung yang belum terdeteksi oleh, makanya kemarin kami minta data dari Jiwasraya juga untuk jumlah nasabah kita minta Pak supaya kita bisa mengategorikan, bisa menganalisa dan sebagainya. Itu yang harapan kita. Nah, kita berharap tidak ada pengadilan dulu lah Pak supaya masalah ini tidak terlalu, kalau pengadilan itu masih lama karena kalau nanti PN, PT sampai PK, sampai MA dan sebagainya, saya kira itu akan waktu tahunan Pak. Peradilan kita ini kan kita kehilangan ayam, nanti kambing yang hilang Pak. Kita kehilangan kambing, sapi yang hilang kan gitu kalau di peradilan. Kami akan bantu di BPSK Pak. Kami punya peradilan khusus, yang peradilan namanya peradilan BPSK namanya Pak. Di kabupaten-kabupaten kita juga ada, di provinsi juga ada, yang barangkali nanti seandainya emergensi ya tentu peradilan ini yang kita pakai. Itu, sehingga ini ada masukan POJK 12 pasal saya harus segera. Oh ya, jadi
harapan kita memang kita akan mediasi Pak. Kemarin sudah kita panggil dan tanpa kita panggil mereka sudah datang ke kantor, itu intinya Pak. Dan mereka menyampaikan restrukturisasi gini, kondisi begini, ya sudah itu urusan Anda, tapi kita belum bersikap kan gitu intinya. Tolong kalau bisa secepatnya konsumen atau nasabah dari Jiwasraya diselesaikan kan gitu. Yang mungkin bisa diselesaikan lebih awal kan gitu, karena kalau namanya bertahap itu jangan diundur waktunya. Tahap pertama mungkin yang berapa juta dulu, tahap kedua menurut kami seperti itulah Pak, yang mungkin yang pensiunan dulu, kemudian perorangan, baru corporate, misalnya begitu, bukan kemudian tahunnya kemudian dibikin 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu menurut saya nggak menyelesaikan masalah, karena ya 15 tahun apa kita masih hidup kan nggak tahu kan kita, artinya harus minimal hak kita terpulihkan dari yang artinya ada seperti itu. Ya, Prof. Ini ada, kita sambut dulu Prof, ada 3 penanya. Mungkin dari Pak Tommy Yusman, silakan Pak. Pak Latin, maaf. Pak Latin. Ya, Bu. Maaf kalau boleh, saya sedikit ngasih tambahan untuk seluruh nasabah. Saya ngasih tambahan untuk seluruh nasabah dengan hadirnya Profesor. Suaranya kecil ya? Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Dengan hadirnya Profesor Mufti di sini dari BPKN RI, himbauan kami dari Forum Nasabah Korban Jiwasraya, seperti pertanyaan 3 penanya tadi, atau sama ditambah lagi Pak Mikel ya tadi terakhir, karena kondisi saat ini nasabah dikejar deadline, mungkin bisa mengambil sikap atas hadirnya BPKN di tengah-tengah kita. Jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan sama deadline. Harus secepat mungkin berani bersikap menolak restru. Jadi kalau tadi nasabah tidak mengambil sikap dengan tidak menyetujui opsi yang ditawarkan, artinya pilihan yang pertama kalau untuk nasabah bank insurance yang 15 tahun. Kalau untuk nasabah retail, itu yang terjadi adalah sesuai proposal yang ditawarkan untuk anuitas, pastinya berkurang 30-40%. Jadi kalau nasabah semua yang ada di Forum Nasabah Korban Jiwasraya berani bersikap untuk berani menandatangani surat penolakan atas program restru, dia kita percayakan BPKN dan instansi lain mendukung kita untuk mencarikan solusi lain terhadap opsi restrukturisasi Jiwasraya. Seperti itu. Jadi itu semua kembali ke kita. Di sini hadirnya Profesor Mufti lebih menguatkan BPKN mau hadir di tengah kita untuk menguatkan seluruh nasabah untuk berani mengatakan tolak atas opsi restru. Akan dicarikan solusi yang lain. Jadi BPKN juga butuh effort dari seluruh nasabah untuk berani melakukan itu. Karena kalau nasabah tidak bisa membackup apa yang sudah dilakukan sama BPKN, buyar semua. Nggak ada yang bisa dilakukan BPKN. BPKN di sini penekanannya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dijaga sekali, marwahnya sama BPKN. Itu yang harus sama-sama. Kita sinergi tadi yang diminta sama Profesor Mufti juga. Kita sama-sama BPKN bekerja buat kita bekerja buat BPKN untuk sama-sama mendukung penolakan opsi restru. Makanya di tagline meeting hari ini saya buat adalah kita untuk optimis, yakin untuk menolak restru. Karena kalau kita nggak backup itu, nggak jadi apa yang dikerjakan sama Profesor Mufti. Seperti itu. Apapun opsi yang ditawarkan sama Jiwasraya, karena contohnya untuk anuitas ya Pak, untuk nasabah-nasabah anuitas, jika Bapak memang ada intimidasi dengan menahan manfaat bulanan. Jika Bapak setuju, bukan berarti langsung dibayar sama Jiwasraya, Pak. Jiwasraya akan bayar manfaat Bapak kembali setelah polis yang baru dengan manfaat yang baru sudah dicetak.
Karena dasar pengeluaran uangnya tetap harus dari polis, Pak. Polis itu kapan dicetaknya? Bilangnya dari tim restu adalah 1 bulan, Pak. 1 bulan dari kapan, Pak? Dari seluruh nasabah setuju restu dulu. Jadi dari tanggal 18 Januari sampai saat ini, belum ada satupun polis baru yang dicetak, Pak. Itu yang perlu jadi concern kita sama-sama, Pak. Jadi buat apa Bapak setuju restu kalau manfaatnya ditahan, nggak tahu dibayarnya kapan. Tetap dasarnya adalah polis baru, pembayaran yang akan dibayarkan ke bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk nasabah Amitas, berdasarkan polis baru yang akan dicetak oleh PT Asuransi Jiwasraya. Itu mungkin gambaran dari pilihan kita, jadi tidak lagi menambah kebingungan Profesor Mufti di sini, yang hadir di tengah-tengah kita nge-backup untuk lebih meyakinkan kita atas usaha kita mendapatkan solusi terbaik dengan kita bisa meyakinkan Profesor kalau kita bisa menolak opsi restu. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Ana. Pak Latin, saya bisa nambahin. Pak Latin. Ini kita antri yang tanya nih ke Prof, karena ada yang udah lambaikan tangan, mohon ini ya, lambaikan tangan aja, nanti saya sapa. Terima kasih atas pengertian. Prof? Siap. Ini ada, saya sapa dulu Pak Tome Yusman Esa dari Bancas, ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Tome Yusman untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Profesor Muhammad Mufti Mubarak. Terima kasih Pak Latin. Saya cuman nambah lagi, ini sebenarnya udah dipertanyakan Bu Ana barusan ini, satu pikiran ini. Selamat siang Prof. Siap Pak. Saya Tommy Yusman ya Prof. Ya. Nah ini hanya supaya nggak resah aja Prof, ini korban-korban Prof, ini makin hari makin bertambah Prof. Ini bisa se-Indonesia dan ya sampai sejumlah jutaan ini saya yakin. Prof bisa kasih sedikit ini, Prof, itu pernyataan Prof yang di pagi ini, di siang ini, dibikin tertulis, bisa disebarluaskan. Kita sebagai satu wadah ini seperti Pak Latin, saya juga tergabung di dalam, kita bisa sampaikan ke semua korban, supaya nggak resah. Ini penolakan, bukan penolakan, maksudnya itu surat-surat cinta yang nggak resmi itu Prof. Itu ada ancaman atau intimidasi. Nah itu kasihan itu teman-teman kita itu korban di daerah-daerah itu kan mereka itu awam hukum itu Prof. Nah itu aja Prof. Makasih ya Prof. Siap. Terima kasih Pak Tommy. Silakan selanjutnya Pak Hari. Pak Hari. Ya, selamat siang rekan-rekan Pak Latin. Selamat siang Pak Hari. Mangga. Ya, saya hanya ingin sedikit klarifikasi saja. Ini dari landasan hukumnya POJK nomor 107/2013 pasal 12 ayat 4 ya Pak ya. Jadi untuk mengingatkan rekan-rekan di sini, ini seperti yang menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ana ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak memberikan celah bagi pihak Jiwasraya untuk nanti bisa mengklaim bahwa sudah banyak nasabah yang setuju dengan restrukturisasi. Padahal sebenarnya kita tidak memberikan jawaban. Karena ada pasal ayat yang menyatakan seperti itu. Ini saya sertakan di dalam komentar ya, teman-teman bisa baca di sana. Di pasal 12 ayat 4-nya itu. Jadi dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan konsumen tidak memberikan pendapatnya, maka pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini Jiwasraya, menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut. Nah ini bahaya sekali rekan-rekan. Jadi mohon kebijakan rekan-rekan untuk bisa menilai sendiri apa maksud dari pasal ini. Jadi harapan saya teman-teman tidak ragu lagi untuk bisa menyatakan sikap penolakannya. Dari saya seperti itu Pak Latin. Baik Pak Hari, terima kasih atas masukannya. Kita lanjut, sapa dulu Ibu Sulasti ya, diangkat mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Halo, selamat siang. Saya Sulasti. Selamat siang, Bu. Silakan, Bu. Sampaikan ke Prof.
Oh, enggak sih Pak. Tadi saya sebenarnya komentarnya udah disampaikan terlebih dahulu, ternyata sama dengan Pak Hari. Jadi saya juga berdasarkan dengan yang Pak Hari jelaskan tadi, bahwa berdasarkan POJK, itu kalau kita tidak merespon, itu emang akan bisa diartikan bahwa konsumen itu menerima perubahan yang diajukan oleh Jiwasraya. Oleh karena itu saya sama sarannya dengan Pak Hari itu bahwa dari kita menanggapi surat dari yang Jiwasraya, jadi jangan di-ignore lah gitu, karena itu bisa diinterpretasikan bahwa kita menerima opsi yang mereka tawarkan. Itu saja sih. Jadi saya tadi hanya ingin menyampaikan hal yang sama. Ibu Lastri dari Bancas ya? Ya, dari Bancas. Baik. Oke, itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu Lasti. Lanjut Pak Andreas, silahkan menyampaikan pendapatnya. Ya, selamat pagi Pak Latin, selamat pagi Pak ya. Profesor Mufti. Ya, saya Linda, saya nasabah Bancas. Saya mau bertanya Pak. Silakan Bu. Dalam hal ini saat ini nasabah banyak terintimidasi dengan melalui surat yang resmi diterbitkan oleh JS Jiwasraya. Oleh karenanya, apabila dalam kemungkinannya nasabah-nasabah itu karena faktor intimidasi menyebabkan nasabah memilih restrukturisasi tersebut, sehingga misalkan, sehingga menyebabkan nasabah yang restrukturisasi mencapai 50+1 lah, katakan sudah mencapai 50% plus 1, katakan 51%. Apakah langkah yang akan diambil BPKN untuk menguatkan strategi kami, karena kami sudah sangat-sangat dirugikan? Itu pertanyaan kami, Pak. Apakah masih bisa strateginya apa ya yang harus kami rangkum bersama sehingga kami masih tetap kuat untuk mengajukan tolak restrukturisasi? Itu Pak, kira-kiranya. Terus yang kedua Pak, mohon pada saat nanti mohon bantuan Pak Mufti saat bertemu mungkin dengan Presiden atau dengan lembaga-lembaga lainnya, tolong disampaikan bahwa kami nasabah Bancas tidak pernah menerima bunga yang katanya 13% segala macam. Saya terbukti bahwa saya ikut tahun 2017, saya punya 2 polis. Tahun 2017 saya ikut, bunganya hanya 7% Pak. Itu sesuai dengan market rate pada saat tahun 2017. Dan yang kedua, saya ikut tahun 2018, bunganya adalah 6,5%. Dan itu sesuai dengan market rate pada saat tersebut. Kami kenapa mau dengan bunga kecil itu? Karena kami sudah dibohongin dengan bank-bank bahwa ini adalah aman. Karena ini adalah BUMN. Yang pasti ada jaminan. Itu yang kami percayai bahwa ini benar-benar terjadi. Ternyata hasilnya adalah kosong. Ini yang perlu diluruskan dengan media-media ataupun dengan siapapun, bahwa kami nasabah Bancas itu menerima segala sesuatunya bukan dengan karena kami serakah ataupun rakus dengan bunga, tapi kami hanya mempercayai satu BUMN. Itu aja Pak, kira-kira pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon arahan Profesor Mufti. Terima kasih Pak. Baik Bu Linda, terima kasih sama-sama. Prof, mungkin mau nanggapin? Silakan Prof. Oh, Pak Hasan dulu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke Bapak Mubarak. Jadi kami berterima kasih karena ada secerca harapan baru. Saya melihat di sini ternyata kita yang nasabah Jiwasraya ini ada harapan ya, karena kita mempunyai Badan Perlindungan Konsumen kalau tidak salah, BPKN ya. Dan saya berharap Bapak Mubarak bisa memperjuangkan ini, tentunya karena banyak saya melihat terutama di daerah-daerah yang tidak paham, betul ya. Dan kemarin saya waktu ke Jiwasraya, mereka langsung menawarkan solusi untuk apa itu namanya itu Pak? Restrukturisasi, iya. Sepihak ya. Dan saya melihat kerugian kita banyak sekali di situ ya. Dan gaya bicara mereka ini bisa menjadi masukan.
ya bicara mereka itu seperti mengatakan kalau kita tidak ikut tidak menandatangani, tidak setuju, maka secara otomatis dan kita akan tidak aman karena Jiwasraya sudah tidak ada lagi, katanya seperti itu kemarin. Tetapi waktu saya diberikan itu alhamdulillah saya belum tanda tangan apa-apa, cuman pulang saja karena saya bingung sama apa ini kan katanya kalau tidak demikian dana kita tidak akan bisa dijamin. Ancaman ya Pak? Iya. Dan ini saya berharap kepada lembaga perlindungan konsumen ini bisa membuat sesuatu yang di media yang bisa menenangkan nasabah khususnya yang tidak paham, karena sudah banyak yang saya dari Gorontalo yang sudah banyak yang di Gorontalo ikut ya kembali ke arah itu tadi. Nah, sedangkan mereka tidak paham ya apa yang mereka tanda tangani. Mereka hanya ketakutan saja dan mereka akan hilang. Tolong dibantu kami Pak. Khususnya nasabah ini yang kurang memahami regulasi hukum atau bagaimana namanya itu saya kurang paham juga ya. Yang bisa diinfo Pak Hasan produknya apa yang dimiliki Pak? Halo? Produk asuransi yang Bapak ambil apa manfaatnya? Saya itu yang berapa tahun itu yang jadi begini, saya lupa ininya. Ini enggak apa-apa, nanti Optima Pak Latin, Optima 9 Pak Latin. Oke, baik. Optima 9 ya. Ya. Makasih Pak Asnawin. Lanjut Pak Hasan, udah cukup atau gimana biar Prof bisa menyampaikan komentar atas pertanyaan. Pak bisa dimasukkan di media ya yang publik kan olehnya kan lagi dirugikan sekali karena kita tidak otomatis kita ya untuk untuk mengadu ya. Dan satu lagi saya minta kalau bisa yang di provinsi supaya kita lebih tenang lagi untuk mengajukan keberatan kita ya. Kita kemana ke badan hukum mana kita kira-kira kalau di provinsi-provinsi. Mungkin itu dari saya Pak. Informasi untuk ya provinsi dikasih ini saja biar data-data kita atau keluhan nasabah ini bisa menyatu ke pusat gitu. Baik Pak Hasan, terima kasih Pak. Kita close dulu untuk Prof menyampaikan komentar dan pendapat. Silakan Prof untuk ditanggapi Prof. Ya, waduh ini luar biasa banyaknya dari Pak Tommy, saya kira setuju Pak tentang POJK, Pak Hari juga POJK, Bu Sulastri, Bu Andreas, Pak Hasan, dan mungkin mewakili semuanya bahwa yang pertama mungkin kita perlu viralkan Pak beberapa keluhan-keluhan itu di medsos sehingga pengaduan-pengaduan ini juga bisa dilakukan sendiri. Misalnya kami juga sudah membuka aplikasinya Pak yang sudah kami share ke Bu Ana, Pak Latin dan semuanya supaya bisa melalui Android, melalui apapun bisa mengadu ke kami isinya apa, monggo keluhannya apa dan sebagainya sehingga kami bisa merekap dari masing-masing itu. Tetapi sekarang sudah hampir ratusan yang sudah masuk alhamdulillah sehingga kita bisa menarik secara nasional. Tetapi menurut saya perlu diorganisasi di tingkat kabupaten Pak, barangkali berlima, bersepuluh untuk bisa melakukan koordinasi terkait dengan, karena tadi sarannya Pak Hari atau Pak Tommy ini penjelasan informasi regulasinya nggak sampai kan gitu di daerah-daerah, tadi ada dari Gorontalo, ada dari mana-mana dan saya kira itu penting untuk Bu Ana dan kawan-kawan Pak Latin untuk memberikan informasi yang jelas kan gitu. Kami akan memberikan informasi, kami share terus apapun perkembangannya, pertemuan kami dengan Jiwasraya, pertemuan kami dengan siapapun, atau pertemuan dari forum korban Jiwasraya juga terus kita akan pantau bagaimana pergerakannya, kita akan terus sinergi. Kami yang dari lembaga negara tentu ya urusan kami dengan lembaga negara, tetapi dari maksud saya begini, kesepakatan kita adalah tolong dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga bisa memviralkan
Kalaupun menolak, ya bikin tulisan-tulisan lah Bu di mana-mana, bila terus di rumahnya ditulisi kami menolak dan sebagainya supaya apa itu kan gitu. Misalnya nggak apa-apa. Kalau di rumah sendiri nggak mengandung hukum kan gitu. Tapi kalau di luar biasanya ada persoalan. Tetapi melalui medsos lah kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa memviralkan dan kami juga akan melakukan memviralkan juga dari beberapa informasi yang kami dapat untuk bisa kita sampaikan ke media sosial sehingga karena kalau media-media besar agak sulit untuk bisa menerima tapi kalau kami insya Allah bisa. Cuman kami juga perlu diketahui juga dapat ini tekanan juga dari beberapa media, tapi nggak ada persoalan karena kita akan pernah berusaha untuk bila kan gitu. Yang intinya tentang POJK, tentang bagaimana kemudian ketika ada ancaman, ya tolong diviralkan aja Bu di media, tolong cucunya, mungkin anaknya, apa yang bisa merekam dan sebagainya, di-upload aja, insya Allah satu peristiwa kecil itu menjadi satu akselerasi yang besar kan, itu misalnya dari Manado divideokan, di apa gitu, nggak apa-apa Bu, itu boleh-boleh saja sebagai sebuah bentuk kita untuk membela diri kan gitu. Kalau ada kata-kata yang menarik ya dibikinkanlah viral-viral karena menurut saya kalau kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir kan gitu. Artinya masalah-masalah yang kejahatan terstruktur itu bisa mengalahkan sesuatu yang baik yang tidak terstruktur kan gitu. Makanya kita harus terstruktur dari tingkat kabupaten apalah dari pribadi kita melakukan apa sehingga kita bisa sama-sama kekuatan besar ini menjadi besar kan gitu. Kami terus akan ini juga dari staf kami juga akan mendampingi ini. Ada kami yang ikut di sini bisa merekam juga beberapa keluhan-keluhan. Tapi kan jangkauan kita, karena kita di Jakarta sehingga tidak terlalu luas. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang di daerah-daerah tentu bisa saling membantu untuk memviralkan Pak di media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada macam-macam media sosial bisa dipakai menjadi bentuk advokasi kita. Dan juga yang dari hukum misalnya tadi ada Pak siapa tadi yang ngerti hukum Pak Tommy misalnya juga bisa memberikan satu penjelasan POJK apa dan sebagainya. Terus kita tiap hari harus ada komunikasi sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan memang ini memang masalah besar dan kita baru 100 lebih dan ini juga masih terus kita gali supaya kita juga mendapatkan informasi yang lebih besar dan pertemuan tripartit antara pemerintah, kemudian Jiwasraya dan nasabah. Nanti bagaimana mekanismenya mungkin diwakili tingkat kabupaten diwakili provinsi diwakili oleh tingkat nasional dan mungkin pertemuan itulah yang ada titik temu supaya nggak ada ancam-mengancam, tidak ada restrukturisasi, tidak ada potong-motong dan harus jelas Jiwasraya punya uang berapa untuk bisa dibayarkan kan harus jelas Pak. Itu kalau nggak ada kepastian itu percuma juga restrukturisasi tapi nggak ada sesuatu yang dijaminkan kan gitu. Artinya itu yang coba kita kawal terus dan kami terus berkoordinasi dengan nasabah-nasabah untuk memberikan penjelasan kepada kita. Untuk tahap pertama ya kita sudah menyampaikan, sudah memanggil, sudah merekomendasi. Tahap berikutnya ya itu nanti punya strategi kita untuk bisa mempertemukan ketiga belah pihak. Itu yang paling penting itu Pak ya. Barangkali yang pertemuan itu apa kesepakatannya terhadap ancaman, terhadap restrukturisasi, apakah dengan diklaimnya. Karena ini menurut saya belum quorum Pak, kalau 50+1 baru quorum kan gitu. Tapi kalau ini kan masih statement di media, mereka statement bahwa sudah setuju restrukturisasi. Sementara kenyataannya ini tadi saya melihat hampir semua tidak setuju kan gitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita tarik dari ada 70 orang di sini, mungkin 80-90% artinya nggak setuju kan gitu. Itu yang menjadi data kita supaya kita paham bahwa penjelasannya soal ancaman-ancaman yang seperti itu, jebakan-jebakan ya kita hindari dulu Pak. Kita akan terus berjuang di minggu depan, barangkali ada pertemuan lanjutan dengan Jiwasraya. Saya berharap komisaris utama bila perlu dan direktur utama harus hadir, plus Pak Menteri, Menteri BUMN kan gitu, supaya jelas kan itu di korban juga nanti ada perwakilan yang memang kita pilihi dari beberapa produk dan sebagainya sehingga kita punya perwakilan kan gitu supaya mencerminkan meskipun tidak seluruh Indonesia hadir tapi kan perwakilan bisa Pak secara hukum dari tingkat kabupaten ke provinsi ke nasional itu juga bisa dari sisi hukumnya bisa mewakili kan gitu. Makanya kita perlu organisasi, perlu medsos Pak supaya bisa komunikasi terus, grup kecil di kabupaten, grup kecil di provinsi, nanti grup kecil di nasional dan seterusnya sehingga
gayung bersambut, tidak ada yang ditinggal dan informasi semua sampai kan itu pada tingkat yang paling bawah. Itu barangkali Pak Latin yang kesimpulan kita, strategi kita ya itu tadi, terus kita dorong supaya ada harapan kita ada people power lah, masyarakat bergerak kan gitu dari sisi medsos saja Pak, nggak usah terlalu, supaya kita nggak dianggap. Dan yang saya kira kalau cerita-cerita tadi menangis kita, kalau ada cerita itu 1.000 orang aja udah, negeri ini udah nangis kan gitu Pak, apalagi presiden kita ini juga sangat peka kan gitu terhadap cerita-cerita rakyat kan, itu yang memang harus kita keluhkan. Kalau kita hanya dikasih surat kemudian tidak boleh ini tidak boleh itu ya itu nggak menarik menurut saya. Tapi kalau saya terima surat ini kemudian saya ini adalah mengharapkan pensiun anak saya sudah sekian, nah itu kan lain Pak, dan direkam misalnya dan itu tolong diupload Pak, semakin banyak mengupload maka ini sesungguhnya dorongan untuk kita, dan mudah-mudahan kami bisa konsisten untuk terus berjuang di sini. Itu saja Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Prof, ini teman-teman korban ini butuh keyakinan Prof. Terkait yang pertama adalah tadi POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 2013 di pasal 12 ayat 4. Ini kan apakah kita korban ini tetap harus menyampaikan jawaban atas pasal tersebut atau seperti apa mohon arahannya, itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan Bu Linda bahwa yang isu yang beredar di media yang disampaikan manajemen Jiwasraya terkait dengan besaran imbal hasil produk saving plan itu kan 13-14% isu yang dihembuskan dari Bapak Direksi Jiwasraya. Nah, ini yang kita temukan sekarang adalah dari Bu Linda tadi, sangat menarik nih Prof, bahwa faktanya itu tidak sampai sebesar itu. Nah, ini mungkin Prof bisa memberikan gambaran bahwa yang dilakukan settingan dari direksi ini menjadi pertanyaan apakah valid atau tidak datanya. Mungkin gitu Prof. Ya, terima kasih Pak Latin. Jadi kalau ada keluhan-keluhan terkait dengan POJK juga, itu mohon kami diadukan Pak secara resmi kan gitu, biar kami menjadi kalau sifatnya hanya lisan, kami agak susah untuk merekam kan gitu Pak. Tapi kalau merupakan pengaduan, kami juga bisa menarik pengaduan itu menjadi isu nasional dan kami sampaikan ke OJK kan gitu, POJK kan gitu, terkait dengan regulasi yang dalam tanda kutip menjebak kan gitu. Karena kalau tidak setuju maka begini, kalau begini maka begini kan gitu. Bahasanya kan begitu di pasal 12 ayat 4 kan gitu. Maka harapan kita tolong itu disampaikan ke kami. Kalau sebanyak-banyaknya mungkin 10 atau 15 sudah mencerminkan dari sampling kan gitu Pak. Sehingga kita merekomendasi supaya POJK nomor 7 2013 pasal 12 dicabut misalnya. Bisa kita melakukan itu karena itu hanya sifatnya internal Pak Latin. Jadi itu hanya kebijakan dari OJK kan gitu, bukan keputusan DPR atau keputusan apapun, itu masih gampang untuk dilakukan revisi kan gitu. Makanya kami perlu pengaduan resmi terkait dengan POJK ini. Tadi kan isunya cuma satu, tolak restrukturisasi kan gitu. Mungkin barangkali ada tambahan-tambahan dari tolak itu artinya apa, tambahan dengan tolong POJK sekian juga direvisi, tolong kebijakan ini, tolong restrukturisasi ini, tolong yang ini begini-begini, ada narasi-narasi yang memang dibangun oleh konsumen, oleh nasabah, sehingga kami punya data yang cukup kuat untuk menekan OJK kan gitu Pak. OJK tolong pasal sekian ini karena tidak sesuai dengan klausul baku, tidak sesuai dengan undang-undang ini banyak sekali di atasnya, Anda mau direvisi kan gitu misalnya. Itu bisa kita surati seperti itu Pak, dan kita bisa kawal. Kalau enggak ya ombudsman kita untuk memantau itu, untuk kita ajak bekerja sama untuk memantau pergerakan lembaga-lembaga negara kan gitu Pak. Baik Prof, itu terkait tadi statement Bapak bahwa praktek-praktek restrukturisasi ini itu merupakan bagian daripada kejahatan korporasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Tentu hal ini bukan tanpa dasar ya Prof. Ya. Mungkin apakah dari BPKN itu bisa melakukan upaya pencegahan Prof terkait dengan statement tadi, dengan berkoordinasi dengan dari Prof sebagai lembaga Badan Perlindungan Konsumen.
Ya, jadi memang kita sudah menyatakan bahwa ini memang kejahatan, Pak. Sudah sifatnya kejahatan karena semua akan direkayasa kan gitu, mulai dari yang lain-lain, karena di belakangnya tentu kita paham lah siapa pemain dari Jiwasraya ini kan, yang membuat masalah kan itu. Sebenarnya kalau Jiwasraya sendiri nggak ada persoalan, tetapi persoalan yang di belakangnya itu yang menjadi masalah. Dan kita tidak perlu bahas di sini, tapi bahwa beberapa hal yang terkait dengan intinya apa, bahwa ini semua konsumen atau nasabah pasti dirugikan. Intinya itu kan gitu Pak. Kalau bicara pasal per pasal sudah kami sampaikan bahwa ini memang ada kejahatan korporasi kan gitu, bagaimana tidak mau membayar, gagal bayar, kemudian merekayasa rescheduling dengan cara ya seperti itu. Saya kira itu sesuatu memang dia berharap ini selesai, tetapi tampaknya kan tambah menjadi masalah kan gitu. Karena likuiditas, kalau kita tanya berapa sih uang yang dimiliki Jiwasraya hari ini, ya nggak bisa jawab. Misalnya ada Pak 50T misalnya, wah kalau 50T bisa menjawab, ada Pak 20. Nanti tahap berikutnya kita punya uang sekian, kapan adanya? Itu harus dijamin, kalau enggak ya 15 tahun mungkin nanti direstrukturisasi lagi, kita nggak tahu dengan opsi-opsi baru sampai habis kan gitu. Itu saya kira kan kita bisa curiga sebagai konsumen seperti itu. Tapi ya saya berharap terus perjuangan kita dari teman-teman nasabah, konsumen ini terus memberikan edukasi kepada kita semua supaya kita pahamlah beberapa persoalan kan yang kita hadapi ini, terutama kami yang baru belajar mempelajari ini, dan tentu kita banyak masukan yang barangkali itu menjadi masukan secara resmi kita kan gitu, dan penyelesaiannya nanti tentu itu yang kita tunggu-tunggu, ada solusi apa ini Jiwasraya untuk bisa menyelesaikan persoalan yang krusial ini kan gitu. Saya bilang sudah TSM, terstruktur masif dan sistemik kan gitu. Sistemik artinya sudah mengakar sampai seluruh nasabah, struktur artinya sudah seluruh kekuatan struktur dipakai oleh Jiwasraya, sistematis artinya dengan konsep-konsep yang dia miliki kan gitu. Itu yang kesimpulan kita. Mohon izin masuk, Prof. Baik, Prof. Silakan. Mohon izin masuk, Mas Latin. Ya, silakan Pak Eko. Terima kasih, Mas Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eko Sumardiono, pensiunan pupuk Kaltim, sedang di Surabaya, Prof. Ya. Jadi kata kunci penyelesaian carut marutnya Jiwasraya itu hanya ada dua. Yang pertama niat baik, nawetunya diluruskan. Yang kedua semangat nasionalisme, Prof. Ya, setuju. Ya, dua-duanya harus ada, Prof. Ya, jadi dua-duanya harus ada. Nah, kemudian berikutnya ini mohon bantuan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional terkait dengan ancaman penghentian manfaat pensiun khususnya, Prof. Yang retail ini sudah mulai berlaku bulan Februari ini, yang retail. Terkecuali yang retail bergabung dengan perusahaannya dulu yang ada korporasi. Itu masih ada jaminan sampai dengan bulan Mei, Prof. Jadi nanti bulan Mei itu yang retail maupun korporasi kalau tidak ikut restrukturisasi dihentikan semua. Prof tadi sudah mendengar bagaimana keluhan para pensiunan. Tadi Pak Hasanuddin Hakam, Bontang cerita banyak sudah di kursi roda. Kalau sudah seperti ini miris sekali hati kita, Prof, mendengarnya. Ya. Jadi di mana tanggung jawab negara dalam hal ini? Saya yakin Presiden tidak mengetahui, tidak mendengar yang sesungguhnya terjadi di Jiwasraya. Karena apa? Dalam kondisi pandemi corona ini aja, Presiden berbelas kasih kepada bangsanya, kepada rakyatnya yang terdampak. Yang memperoleh gaji 5 juta ke bawah dapat tambahan melalui rekeningnya. Ada BLT dan sebagainya. Lah apalagi untuk yang pensiunan, yang mereka menabung mulai dari pada saat dia bekerja dengan harapan pada saat hari tua bisa dilalui dengan nyaman, masih ada uang bulanannya, tidak perlu berharap kepada anak cucunya. Syukur alhamdulillah kalau anak-anaknya, cucunya ini sudah mentas dan berbakti kepada mereka. Tapi kan zaman sekarang ini banyak juga yang tidak seperti itu, Prof. Kalau lihat seperti ini kasihan kita. Untuk itu saya mendukung Prof. Berapa sih sebenarnya uangnya Jiwasraya?
Ya ini ya. Jadi skala prioritas harus ada. Yang anuitas pensiunan yang bulanan tidak boleh terhenti sama sekali, tidak boleh berhenti sama sekali. Yang kedua, untuk yang telah jatuh tempo, yang bank assurance maupun yang saving plan harus diangsur. Ya, kalau memang keuangan negara tidak memungkinkan, kalau keuangan Jiwasraya tidak memungkinkan, harus diangsur. Harus ada iktikat baik. Nah, kita ini apa tidak malu, Prof? Ya, bangsa Indonesia apa tidak malu, pemerintah Indonesia apa tidak malu. Perusahaan asuransi BUMN, tapi wan prestasi. Dan ini sebagian juga ada orang-orang asing yang menaruh uangnya di bank assurance tersebut. Menjadi presiden yang sangat buruk, Prof. Kalau sampai asuransi Jiwasraya wan prestasi, ya, suka-sukanya dia tidak memenuhi polisnya, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia asuransi, khususnya perusahaan asuransi dalam negeri, hilang sama sekali. Dan ini juga kita kasihan dengan teman-teman kita yang agent ini, ya. Kehidupannya bagaimana nanti? Ya, tidak mampu lagi untuk mencari nasabah. Ini mohon Prof dari BPKN memperjuangkannya yang sebaiknya saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko, Serikat Federasi BUMN Sinergi. Pak Latin? Ya, Bu Ani silakan masuk sampaikan. Silakan Bu. Mungkin kita akan batasi ya, nanti akan masuk sesi berikutnya. Silakan Bu. Pak yang terhormat Pak Mubarok, mewakili BPKN, dari pembicaraan tadi itu Bapak sudah jelaskan bahwa akan ada kedepannya mediasi yang Bapak tadi sampaikan, akan ada mungkin satu penolakan itu sudah jelas dari kami, tapi akan ditinjau ulang. Restrukturisasinya akan ditinjau ulang. Nah itu yang utama saya sampaikan sesuai Bu Ana tadi menyatakan ini menjadi perkuatan kita untuk menolak. Tapi perlu kami beritahukan Pak ke Bapak bahwa nasabah Jiwasraya itu 5,3 juta. Hampir 5 juta itu kelas bawah, maksudnya nggak kenal Pak yang namanya Twitter, nggak kenal yang namanya Facebook, nggak kenal. Yang ada selama ini di Facebook hanya adalah nasabah bank assurance. Perlu Bapak ketahui bank assurance itu hanya 17.000 dari 5,3 juta. Jadi kalau itu terus dilaksanakan sosialisasi oleh Jiwasraya, itu lama-lama tercapai nanti dia 50,1-nya Pak. Nah itu yang saya minta bantuan dari BPKN adalah Bapak kan bisa kontak langsung mereka dengan pengaduan kami ini. Pertama tujuan utamanya adalah membatalkan restrukturisasi, tapi jangka pendeknya kalau bisa Pak minggu ini sudah dikeluarkan statement pemberhentian sosialisasi restrukturisasi, itu yang utama. Karena semua orang udah sakit Pak, udah jiwanya udah sakit, udah saya pribadi aja nerima banyak saya ambil dari Facebook yang sudah menangis-nangis karena merasa diintimidasi, karena mereka tidak ngerti secara hukum. Secara hukum itu kan memang tidak sah Pak, dilakukan sepihak. Sedangkan yang kreditur kami, kok dia yang nentuin debitur, cara mulangin segala macam. Nah itu aja Pak, jadi saya mohon bantuan BPKN, langkah secepatnya adalah menyetop sosialisasi. Itu cuma satu-satunya cara, karena tadi Bapak bilang, ini nggak sampai Pak ke rakyat di seluruh 34 provinsi. Makanya mereka jadi baca itu ketakutan, karena mereka juga nggak ngerti hukum. Jadi itu aja Pak, saya sampaikan. Terima kasih Pak Latin atas waktunya. Sama-sama Bu Noviani. Terakhir Pak Prof, ini pertanyaan dari Hari Antul, mungkin untuk terakhir ya. Silakan Pak Hari, diangkat mic-nya. Ya, terima kasih Pak Latif dan terima kasih Pak Mufti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya.
Saya ikut program proteksi ekstra income platinum, Pak. Dan ini sudah tahun keempat. Saya berharap bulan Oktober ini saya bisa menerima full dari apa yang saya simpan. Tapi ternyata badainya sedemikian. Saya senang ini saya dibantu oleh BPKN yang saya tidak melihat sebelumnya, yang saya tidak kenal sebelumnya. Nah, saya makanya pengen tahu bahwa seberapa kuat BPKN ini untuk bisa menekan Jiwasraya, untuk bisa menekan Kementerian BUMN. Karena mungkin saya bisa jadi saya salah, saya menganggap bahwa Menteri BUMN dan Jiwasraya ini sudah berkolaborasi. Nah, mungkin Bapak datanya lebih akurat dari saya cuma dari medsos, dari YouTube. Nah, kalau itu dia berkolaborasi, saya setuju sekali. Kalau itu kejahatan itu terorganisir dan kita yang baik ini tidak terorganisir, itu akan kalah kita. Nah, ini mengorganisir tadi Bapak menyampaikan ada per tingkat masing-masing, tingkat kecamatan dan sebagainya. Saya coba nanti untuk memonitor siapa di kampung saya, di desa saya yang sama-sama korban, kemudian apa nih langkah. Kalau kita itu, saya ini agak pendek nih Pak pikirannya, maaf kata. Pak Hari dari mana ya posisi? Saya di Depok Pak, tadinya saya di Bontang. Baik. Tadinya saya di Bontang, di Pupuk Kaltim, kemudian saya pensiun, saya di Depok sekarang. Saya sudah tidak ada pemasukan lagi selain ini. Saya berharap itu duitnya keluar, tapi ternyata tidak bisa keluar. Ya apa boleh buat. Saya juga baca dari media bahwa yang orang Korea itu sudah dibayarkan. Itu sekitar 500 miliar dan dilakukan dengan pengadilan. Dia mungkin tidak ada BPKN tapi langsung pengadilan. Nah, kenapa kita tidak jadi tadi bagaimana kekuatan BPKN untuk bisa menekan kedua Jiwasraya dan Bentar aja mah. Nah, yang kedua ini adalah kenapa kita tidak mulai, karena pengadilan itu begitu panjang dan jauhnya, kenapa kita tidak mulai kita mulai dengan pengadilan. Yang saya lihat di sini banyak juga nih yang SH nih. Mungkin kita bisa itu. Dan jelas-jelas restrukturisasi ini adalah menyalahi undang-undang. Apalagi mau menutup Jiwasraya itu menyalahi undang-undang. Dan kalau kita baca dari polis kita juga bahwa ini harus ada kesepakatan. Kalau ada perjanjian itu harus ada yang kedua belah pihak menyepakati. Kalau ini sebelah pihak kemudian melakukan intimidasi dan saya tidak menekan, itu tidak harus jadi harusnya. Nah, itu mungkin yang pertanyaan ketiga ini saya ingin bertanya, apakah kalau kami saya belum dapat surat, tapi bulanan saya sudah di stop mulai dari Januari. Ya sudahlah, apa boleh buat. Prihatin ya Pak Hari ya. Ya, apa boleh buat. Sampai-sampai saya juga bilang ke istri, ya sudah kita sedapatnya lah. Ya apa bisa makan hari ini alhamdulillah, nggak makan ya nggak apa-apa lah. Gitu. Puasa aja. Ya begitu Prof. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini terakhir yang ditanggapi Prof, silakan. Untuk kita maju sesi berikutnya. Silakan Prof ditanggapi dari beberapa pertanyaan tadi Prof. Ya, Bu Ani, yang ibu kami ini kelihatannya. Jadi kalau soal stop sosialisasi, kita kemarin sudah menyampaikan secara resmi ke manajemen Jiwasraya, tetapi belum kita pantau bagaimana modelnya, belum bagaimana dia menjawab surat kami terkait dengan sosialisasi harus dihentikan karena menyangkut banyak hal. Tetapi mungkin minggu depan kita juga akan nyurati lagi Bu bagaimana mereka merespon kita sehingga sosialisasi ini juga menjadi bagian karena tentu jangkauan medsos dan juga tidak tercapai. Makanya kami sampai melakukan ini memberi aplikasi Bu barangkali untuk bisa bergabung semuanya korban Jiwasraya itu seberapa sih, terus apa sih dan sebagainya, sehingga aplikasi itu bisa menjadi komunikasi silaturahmi barangkali ada
kesulitan A, kesulitan B, dan ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang bagaimana dan bagaimana, itu yang menurut kami perlu detak jantungnya itu biar tahu lah Bu pergerakan dari nasabah kita, karena memang masalahnya banyak sekali kan gitu. Seperti Pak Hari Antol tadi yang sudah di stop dan sebagainya seperti itu. Kalau soal pengadilan, saya kira kita sudah mengkoordinasi seluruh BPSK seluruh Indonesia untuk menerima pengaduan dari Jiwasraya kan gitu, supaya ada proses juga peradilan yang kita miliki sendiri dengan cara peradilan gratis Bu, tidak ada peradilan yang kalau peradilan PN dan sebagainya kalau mampu boleh, tapi kalau yang tidak mampu ya tentu kita punya peradilan khusus yang namanya BPSK. Mungkin dari tiap provinsi ada itu Bu, di tiap kabupaten juga ada keterwakilan, bisa elektronik lah Bu ke kami juga supaya bisa kita bantu untuk bisa berproses di peradilan juga, karena lagi-lagi kalau ada desakan dari masyarakat, desakan dari peradilan, desakan dari semuanya, ya insya Allah negeri ini juga akan bergerak lah. Apa kata Pak Eko tadi, niatnya, nawaitunya ini yang paling penting kan gitu. Kalau mereka niatnya menutup diri ya tentu kita akan ramekan terus Bu di mana-mana. Yang penting rame itu kan penting Bu, supaya Presiden tahu, nanti Pak Menteri tahu dan sebagainya, supaya oh kalau begini ini memang nggak bisa dengan restrukturisasi kan gitu Bu. Kalau cuman bisa ini restrukturisasi kan gitu misalnya, ya akhirnya diambil keputusan itu. Makanya surat kami juga sudah melayang kemana-mana Bu, dan kalau nggak direspon itu juga akan ada ombudsman untuk bergerak bagaimana lembaga negara untuk merespon masalah. Kalau nggak dijalankan ya ada sanksinya kan Bu, artinya sanksinya ya mereka akan menjadi lembaga yang merah kan gitu Bu, artinya rapotnya merah kalau tidak menyelesaikan. Kami pun kalau tidak bergerak juga akan dilaporkan orang Bu kan gitu, supaya kita juga terus bergerak ketika menyelesaikan persoalan. Dan ini menjadi konsen kita. Di depan kantor kami aja ada spanduknya Jiwasraya Bu, ada ininya korban Jiwasraya gitu, karangan bunga itu masih kita kenang terus. Itu yang menjadi dokumen kita supaya bahwa ini serius kan gitu Bu, bukan main-main kan. Jadi terima kasih Bu Ani, Pak Hari. Pokoknya kita terus bergerak, harus terorganisir, artinya dengan cara apapun. Nggak punya handphone, masa nggak punya handphone ya masih punya lah Bu, insya Allah ada. Untuk pulsa-pulsa dikit-dikit ya masih ada lah, bisa-bisa SMS itu juga bisa Bu, artinya sekarang komunikasi bisa banyak sekali. Mudah-mudahan nanti bisa koordinasi kita lebih kuat, sehingga dorongan untuk dalam tanda kutip menolak itu luas kan gitu Bu. Kalau yang menolak saya aja misalnya BPKN, tanpa dukungan dari nasabah juga apa artinya kita kan gitu Bu. Kalau sosialisasi itu sudah kita kasih beritahu, tidak perlu sosialisasi. Kalau Ibu juga tidak melakukan pada tingkatan-tingkatan individu, ya kami juga kurang kuat kan gitu. Makanya hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi, tentu dengar pendapat dengan semua nasabah yang dari beberapa golongan, baik yang mampu, tidak mampu, yang sangat tidak mampu juga ada kategorinya dan sebagainya. Itu yang kalau kita cerita-ceritanya pasti kita nggak jadi ini Bu, kita nangis aja Bu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa kan. Itu yang, tapi yang jelas itu menjadi semangat kita bahwa kita sudah wawancara beberapa sampling, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sudah nggak mampu bayar ini, ada yang nggak mampu sekolahkan. Kami sudah wawancara juga Bu dengan beberapa nasabah, sehingga kalau itu bisa diviralkan, bisa memberikan contoh bahwa ini loh kondisi kita seperti ini di saat sulit pandemi malah dihentikan, tidak jelas pembayarannya, kemudian dipotong. Nah itu saya kira udah nggak perlu kita niatnya pemerintah apa kan gitu sekarang Bu, niatnya Jiwasraya ini apa kalau cuman mengolor-olor waktu dan memberikan ancaman-ancaman. Tentu kita siapapun harus kita sampaikan kalau ini kebenaran kan gitu Bu. Kita insya Allah nggak takut dengan siapapun, hanya takut pada Tuhan yang kita takuti kan gitu Bu. Kalau seperti itu. Terima kasih Bu. Saya kira itu Pak Latin. Dan nanti saya mau nambahkan 3 poin saja usulan konkret nih. Mohon maaf dan semuanya. Gimana Pak Latin? Prof? Saya ada usulan konkret dari kalian sudah. Ada usulan konkret Prof dari Pak Agus Wicaksono. Apa mungkin mau di? Masih nggak apa-apa. 3 menit saja. Jadi begini Prof, terima kasih. 1, semua sudah ditangkap. Nomor 1, saya nggak tahu mungkin keterbatasan lembaga. Bagian 1 bahwa niat baik saja tidak cukup. 1, kedua, ketergantungan kepada Jiwasraya juga tidak cukup. Jadi ini harus intervensi pemerintah. Jadi apakah BPK bisa mengeluarkan press release 1 supaya terjadi restrukturisasi itu dihentikan, masyarakat tahu semua. Nomor 2, tadi bahwa undang-undang pasti ada, asalkan kalau tidak ada action pasti ada asumsi defaultnya apa. Jadi nggak mungkin itu kita usulkan bukan nggak mungkin, akan lama.
Jadi perlu dikasih format yang standar, barangkali dibantu kan kalau kita menolak formatnya seperti apa. Ya, jadi supaya kita jangan terjebak gitu ya. Ketiga, presiden mesti disuratin gitu. Walaupun presiden saya paham pasti sudah mengerti, tetapi harus ada formal yang menyuratin gitu ya. Yang terakhir, kelihatannya BPKN bergerak juga dalam jalurnya sendiri, mungkin nasabah juga bergerak dalam jalur yang lain lagi, karena Pak Mubarak tadi kan menyatakan bahwa dia perlu didukung oleh nasabah. Jadi di samping BPKN bergerak, mungkin teman-teman ini ada media sosial yang harus disuarakan seperti change.org dan seterusnya, itu yang harus kita bikin. Kira-kira itu. Baik, Pak Agus Wicaksono, terima kasih. Prof, mau ditanggapin? Ya, terakhir ya itu. Makasih Pak Agus Wicaksono. Ya, Agus Wicaksono. Kalau bahasa kami Pak, kita perlu serangan laut, serangan darat, dan serangan udara kan gitu Pak. Ya, serangan udara itu melalui media, serangan darat ya melalui surat-surat kepada siapapun. Dan serangan laut ini yang paling penting Pak, karena di luar dugaan kadang-kadang perlu kapal selam yang tiba-tiba muncul, skoci-skoci yang muncul, dan kalau ibarat strategi militer yang kita jalankan ya ini sesungguhnya ingin menuju satu tujuan, goal harus dibayar kan gitu pada waktunya, kemudian sesuai dengan klausa baku. Itu intinya konsumen kan seperti itu harapannya Pak. Jadi mudah-mudahan 3 serangan 4 serangan ini bila perlu Jiwasraya dan Menteri mabuk lah Pak, supaya ada serangan-serangan yang bertubi-tubi kan gitu. Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan dari Profesor Muhammad Mufti Mubarak, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Mari kita percayakan penuh kepada beliau. Tentunya didukung data-data yang valid di 34 provinsi yang Bapak Ibu bisa bergerilya membantu para korban terdampak restrukturisasi polis ini yang menurut analisis dari beberapa pakar adalah melanggar regulasi undang-undang yang ada dan peraturan pelaksanaannya. Tentu hal ini kita tidak bisa biarkan. Mari kita berjuang bersama-sama memperjuangkan hak agar pemerintah dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan jaminan simpanan keamanan dana Bapak Ibu semua. Tujuan akhirnya kan ke sana. Agar pemerintah bisa memberikan press release bahwa nasabah penyimpan dana polis Jiwasraya, retail, korporasi, pensiunan, itu dijamin sama negara. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, pasal 15 terkait kehadiran pemerintah atas kerugian operasional daripada perseroan Jiwasraya.